Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan daripada podcast saya, di mana podcast saya sebelumnya itu kita membahas tentang kenapa sih mahasiswa ini masih kaku atau masih belum berani itu melewati daripada statusnya mahasiswa kembali kepada rakyat yang sebenarnya tuh. Karena kan hari ini tuh mahasiswa tuh masih ragu atau masih takut tuh Pak dengan kok bahasa mahasiswa tuh kehidupan yang sebenarnya nih setelah kita menjadi mahasiswa. Nah hari ini mungkin kita kehadiran Pak Haji Muzakir selaku pembisnis juga Pak ya, entrepreneur. Nah jadi biografi beliau telah merintis nih dari awal hingga dengan sekarang. Mungkin kita akan menanyakan kepada Pak Haji Pak, bagaimana sih Pak konsep-konsep kita dari awal nih merintis kewirausahaan, merintis apakah itu pola pikir dan apa sih dampak-dampak yang harus kita pikirkan terhadap di sekeliling kita nih. Nah, kan sekeliling kita yang wajib kita lindungi juga kan Pak kan. Nah, mungkin bisa Bapak kasih masukannya Pak bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih Adinda Taufik Iya Pak. dan Syahrul Ramadan yang telah berhadir di markas Gerakan Ekonomi Umat Gerak-gerak itu ya. di Alur Pinang. Ini merupakan satu kebahagiaan, juga satu mungkin sedikit kontribusi untuk perkembangan dunia usaha, khususnya Kota Langsa. Kami ada sedikit pengalaman mungkin barangkali, sedikit teknik-teknik ilmu tentang berbisnis, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Namun itu semua tidak lepas daripada ketentuan Allah. Langkah rezeki pertemuan maut itu pasti. Namun kita sebagai manusia diwajibkan berusaha, ikhtiar. Maka dalam pembicaraan kita hari ini dalam rangka kita ikhtiar sesuai dengan teknik-teknik, sesuai dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada, dan sesuai dengan pengalaman. Dan pengalaman itu juga guru yang paling berharga menentukan arah usaha selanjutnya. Mengenai tadi topik bagaimana seorang mahasiswa, pemuda yang memang saatnya nanti harus turun ke masyarakat, menjadi bagian daripada masyarakat, berbaur dan menggerakkan dunia usaha. Itu penting, sangat penting. Apalagi jiwa entrepreneurship ini harus benar-benar dihayati, dimengerti, dilaksanakan. Jangan sampai menjadi mental, cuma hanya pekerja, cuma hanya jadi Guru. objek daripada kepentingan orang-orang lain. Kita harus bisa mengimbangi, harus bisa bahkan satu langkah di depan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersama dengan para sahabatnya merupakan pebisnis ulung di zamannya. Bahkan Nabi dalam hadisnya menyebutkan di antara 10 pintu rezeki itu Allah sudah membukakan 9 dari dunia usaha. Kenapa kita tidak berada di sana? Ini perlu diingat bagi generasi muda, terutama generasi muslim kita. Itu tidak ada jalan lain. Besar, kecil, menengah, dan seterusnya, kita harus berada di dalamnya. Tentunya semua menginginkan jadi pengusaha besar. Namun memulainya dari kecil juga butuh talenta, butuh keberanian. Jadi Pak, kan keberanian, talenta tadi, terus ikhtiar tadi yang paling penting juga. Nah,
dari pengalaman Pak Haji nih Pak, dari pengalaman Bapak tuh, pertama tuh bagaimana sih pada saat ingin membangun sebuah bisnis, apakah ada jatuh bangunnya atau start di atas terus naik 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 naik, nah, itu bagaimana tuh Pak? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya kan? Ya, itu barangkali kalau orang yang mengenal dari awal, Iya Pak. mereka akan memahami. Namun pada saat ini Ya. kita berjumpa kan di pertengahan, Yang bahkan sudah di akhirnya. Itu kalau istilah orang Aceh dulu ada istilahnya lihat trieng, kalian trieng, Lantri, waterbung. oke rubuh, Banyak kajian ke trieng selalamata. Artinya apa? Bagaimana umbi bambu itu bambu itu, keluar dengan susah payah, dengan akar-akar yang sudah kuat, sudah kokoh, dia ada yang lemah, tapi dia bisa keluar. satu. Bisa keluar. Ini yang perlu dilihat. Sementara kalau sudah jadi bambu yang berkilat, menancap ke angkasa, itu barangkali nggak perlu dilihat lagi. Ya kan? Jadi ini pada Aceh. Buat kaca. Artinya apa? Setiap orang pasti ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. Jadi masa itu, katakanlah seperti saya memulai bisnis, itu juga punya tantangan tersendiri, punya hambatan tersendiri. Katakanlah dengan proses alam, dengan proses situasi politik, sosial politik, keamanan, gangguan keamanan dan sebagainya. Yang terakhir-akhir ini juga ada soal gangguan kesehatan, masa COVID-19 dan seterusnya. Namun terlepas dari itu semua, kalau seseorang dalam jiwanya punya jiwa entrepreneur, tentu dia akan berupaya ke arah sana. Dia akan membangun mimpi. Seperti pengalaman saya dulu, saya membangun mimpi. Mimpi apa tuh? Mimpi ingin seperti orang-orang sukses. Orang punya mobil mewah, Ya. punya rumah gede, punya istri yang cantik, anak-anak yang sehat. Itu masih apa? Masih muda tuh Pak? Masih muda ya, masih umur saya 14 tahun. 14 tahun udah mulai bisnis Pak? Karena umur saya 7 tahun, diajarkan bisnis oleh orang tua saya, mengumpul telur ayam kampung yang ada di desa. Seluruh kampung Pak? Untuk poding. Iya. Jadi saya umur 7 tahun, waktu itu sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min di Lampung Rayu, Simpang Uling. Itu tahun 77. 77. 77. Saya dilahirkan tahun 70. Tadi dulu sekolah 7 tahun. Kalau sekarang kan udah 6 tahun. Dulu sekolahnya Min 7 tahun. Itu pun dulu harus tangannya gini. Kalau udah sampai di kuping ini, baru boleh sekolah. Kalau tangannya gini nggak sampai gini, kuping, belum boleh. Tradisi ya? Itu dulu tahun 70-an. Jadi saya sekolah 70, 77. Kemudian sambil pulang sekolah, istirahat sebentar, kutip telur ayam. Belum di kampung-kampung. Kampung itu. Kemudian bawa ke kota Bawa kota untuk telur poding untuk dipasarkan di warung-warung. warung-warung kopi Pak. Gitu. Jadi menyangkut dengan membangun mimpi tadi. Ya. Setelah kita melihat, bisnis begini, kita beli, kita jual, dapat keuntungan, selisih harga. Selisih harga itu bisa kita perhitungkan. Hari ini dapat sekian keuntungan. Besok sekian keuntungan. Besok sekian. Dari itulah berawal kita bangun mimpi dan semangat usaha yang mana semakin hari makin meningkat. Jadi kan apakah ada terjadi kendala nih Pak di umur? Mungkin tadi Bapak di umur yang masih sekolah dasar tadi ada memulai tuh bisnis dengan semangat yang luar biasa. Hari ini kan banyak pemuda tuh dia belum pernah terjun di dunia bisnis, bahkan pun dia belum tahu nih masih buta nih dalam bisnis. Apakah ada terkenal di umur atau di mana nih, atau di mindset atau di pola pikirnya atau bagaimana nih Pak terkait ya bisnis tadi kan? Karena mengingat hari ini kayak apa tadi Bapak dari awal nih, sedangkan pikiran kawan-kawan tadi melihat pohon bambu itu udah kayak gitu tuh, aku harus jadi kayak gitu tuh, nggak tahu dari umbi tadi kan. Ada kendala tuh di umur tadi.
itu sebenarnya nggak ada masalah. Umurnya itu tidak akan berpengaruh terlalu ini kan. Namun dari segi semangat barangkali, dari segi energi kan, itu mungkin adalah sedikit. Namun semakin matang seseorang itu kan semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengalamannya kan. Jadi itu semua bisa mengimbangi mungkin kelemahan fisiknya, ya kan. Dia udah mapan, udah punya modal, ya kan, relasi yang banyak. Namun yang paling penting adalah mindset tadi, Mindset, pola pikir. pola pikir seseorang yang dia lebih cenderung kemana. Kalau dia lebih cenderung kepada atau mental sikapnya lebih cenderung kepada Bekerja. apapun ceritanya mental pekerja itu ya tetap bekerja. Dia akan membayangkan titik aman dalam hidupnya, seolah-olah dengan dia bekerja mendapat gaji yang tetap, gaji pokok, itu sudah menjadi titik aman. Tapi kalau bagi saya pribadi, dan itu kita hargai, itu pilihan kan. Iya, itu pilihan. Namun pilihan saya sendiri, Iya. kami lebih cenderung kepada bagaimana kita memposisikan diri menjadi pebisnis. Pebisnis di sana banyak tantangan, juga banyak harapan di sana. Salah satunya apa tuh Pak harapan? Harapannya bisa hidup lebih mapan, bisa mendapatkan keuntungan yang Bisa bantu orang lain Pak. di luar yang kita harapkan. Artinya apa? Kalau misalnya jadi bekerja dengan gaji yang pokok yang ditetapkan, itu katakanlah kalau sekarang UMR 3 juta, itu lama-lama kita akan terjebak ke dalam zona nyaman. Dia merasa nyaman dengan uang 3 juta itu, menikmati, kan, tidak akan Sirkulasinya gitu-gitu aja. gitu aja, tidak akan berpikir lebih maju lagi. Kebanyakan terjebak, walaupun ada juga sebagian yang dia merasa ini harus kita buat lain lagi, kita buat apa lagi biar meningkat. Ada, namun kecil, karena kebanyakan dia merasa udah nyaman. Namun kalau bagi pengusaha itu penuh kreatif. Hidupnya itu kalau ini kita jual, kita pasarkan begini hasilnya. Oh ini kita rubah, oh ini kita atur, oh ini kita Berwarna ya Pak. jadi lebih berwarna. Berarti nih Pak, Yayasan Gerakan Ekonomi Umat nih Bapak yang ini Pak? Itu di tahun 2018. Waktu itu kita mulai buat perumahan ini dengan mengajak teman-teman untuk berkongsi. Berkongsi dalam artian kerjasama lah. Kerjasama itu sebagaimana yang diatur oleh agama kita, dan juga sebagaimana juga diatur oleh negara. Dalam negara juga membolehkan berkongsi kerjasama. Ada PT, ada PT di perseroan terbatas. Jadi yang kita lakukan ya kerjasama begitu. Cuman kita kasih nama ekonomi umat karena umat itu lebih identik kepada Muslim kan. Jadi ekonomi Muslim itu bukan investasi bagaimana itu enggak. Kita lebih kepada kerjasama antar sesama Muslim. Buka lowongan lagi Pak. Iya, sama mendapatkan keuntungan yang kita bagi. Nah kembali lagi Pak tadi kepada pemuda kan. Tadi kita udah mikir bahwasanya mindset yang nyaman itu sebenarnya harus dikurangi tuh oleh pemuda, karena jangka untuk memperjuangkan harapan-harapannya kan masih panjang nih Pak. Tadi Pak bilang pola pikir ketika memang gaji 3 juta dia udah merasa di 3 juta tuh di situ aja. Karena ada hal yang lain tuh yang bisa dilakuin tuh bukan untuk diri dia juga, bahkan untuk orang lain tuh, untuk orang banyak, dan itu kan dianjurkan juga untuk kita berbagi rezeki kan. Berarti pemuda ini itu namanya mindset yang pola pikir yang apa tuh, yang kaku, bisa dibilang kaku tuh Pak, bisa dibilang kaku mindsetnya. Jadi hambatannya tuh di lingkungan berpengaruh juga tuh Pak, lingkungan, terus faktor modal misalkan ingin memulai sesuatu itu, terus apakah kita tuh bekerja tuh ada nggak sih harapan yang memang setelah kita bekerja tuh kita bakal menjadi pemilik yang usaha itu, gitu-gitu tuh. Itulah kembali tadi kepada mindset, ya, cara berpikir, kemudian kembali kepada semangat.
kita diajarkan oleh Rasul berbisnis, dan dalam hadisnya Rasul mengatakan khairun nas yang fa'ulinas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Bagaimana kita bisa bermanfaat lebih banyak untuk manusia lainnya kalau kita tidak bisa buka lapangan kerja? Betul. Kalau kita bukan jadi pengusaha yang sukses, bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, memberi ide-ide, memberi masukan-masukan, dan membuat iklim dunia usaha yang punya daya saing yang kuat. Misalnya kita jadi pengusaha hasil-hasil bumi, dengan kita bisa ekspor hasil bumi sampai ke negara tujuan, sampai ke konsumen di sana. Katakanlah harga pinang, coklat, dan berbagai macam hasil bumi lainnya, juga hasil perikanan, udang, ikan. Itu dengan berkibarnya bendera bisnis yang digerakkan oleh pemerintah daerah menyebabkan harga penghasil oleh petani kita itu meningkat. Itu kan lebih bermanfaat. Belum lagi nanti bisa buat satu pabrik yang bisa memproduksi barang itu, kita kirim barang setelah bahan jadi, bukan bahan baku. Nah, misalnya sekarang ini ada kita penghasilan udang, ikan. Itu yang dikirim itu setelah pengalingan yang seharusnya. Jadi harganya, kalau sekarang harga udang kisaran 60.000, 70.000 per kilo, setelah dalam kaleng itu sampai di meja makan di Eropa atau di Jepang, itu harganya sudah 3 kali lipat. Ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Itu yang harus dikasih masukan kepada pemuda kita, para mahasiswa, untuk jangan sungkan-sungkan keluar dari zona nyaman itu, keluar dari yang selama ini diperhatikan orang tua, dibiayai orang tua, dibimbing orang tua, dan seterusnya. Itu harus berani mengambil sikap untuk berbisnis. Saya ingat ada satu cerita itu, bagaimana si anak burung elang yang lagi duduk nyaman di sangkarnya, yang diantar makan setiap pagi, sore, petang sama induknya. Saatnya dia sudah menuju dewasa, itu diambil anaknya, dicampakkan. Iya. Ada pernah dengar kan? Kenapa dicampakkan? Takutkah dia patah sayapnya? Takutkah dia mati di rumah? Tidak. Sudah saatnya kamu harus bertindak. Sudah saatnya kamu harus berjuang sendiri. Tidak boleh lagi begini. Sampai kapan harus begini? Jangan cengeng, Pak. Tapi kebanyakan itu kita sebagai manusia tidak melakukan itu. Sehingga kita gagal dalam membimbing, mendidik regenerasi, sehingga kadang-kadang kita lihat kebanyakan anak-anak orang yang dulunya memang sukses, memang berhasil, tapi anaknya belum tentu. Banyak juga. Itu terjebak dari dalam zona nyaman. Bahkan yang sebaliknya juga, yang dulu dari orang ke bawah, anaknya berkebalikan kan. Makanya dibilang Sayyidina Ali, pemuda adalah yang mengatakan siapa aku, bukan siapa orang tuaku. Apalagi siapa kakekku. Betul. Tapi banyak yang bilang, dulu kakek saya bupati. Iya, betul. Dulu kakek saya pengusaha, ini semua punya kakek saya. Dulu, sekarang siapa punya? Gitulah. Sekarang kita di mana? Jadi seharusnya itu tidak boleh terjadi. Berarti Pak, mungkin ada masukan yang lebih sifatnya individu lah bagi Bapak ke kawan-kawan yang ada di yang melihat channel ini lah. Apa tuh harapannya? Gitu Pak. Masukan harapannya gini. Pemuda itu adalah tiang negara. Tiang negara Pak. Pemuda itu harapan bangsa. Pemuda-pemuda itu merupakan orang-orang yang penuh semangat. Jadi gambaran masa depan suatu bangsa. Maka jangan sia-siakan waktu. Mari kita belajar terus, mempersiapkan diri untuk terus bersemangat, terus punya cita-cita, dan tanamkan jiwa wirausaha. Jangan takut, karena sesungguhnya orang-orang yang takut itu dengan mudah dikalahkan oleh pemberani. Pemberani itu juga belum cukup, harus nekat. Karena yang paling berani itu dengan mudah bisa dikalahkan oleh orang-orang yang nekat. Jadi pemuda ini harus nekat dalam segala bidang, tapi dalam artian yang positif ya.
Misalnya apa, nekat, oh ini mau buka usaha, Berani berisiko. takut, ya kan? Tapi jangan hilangkan rasa takut. Karena kalau takut kita dikalahkan oleh orang yang nekat. Yang berani ya dikalahkan oleh orang yang nekat. Nekat juga belum cukup bagi seorang pemuda, harus gila. Harus gila. Harus gila. Dalam artian juga yang positif. Apa gila? Bukan gila judi ya. Iya. Bukan gila sabu, bukan gila mabuk. Nggak sampai nalar orang tuh ngejengkalin dia tuh. Dalam dunia bisnis, dalam keilmuan, nalar manusia normal nggak sanggup ukur dia. Sehingga kegilaannya dalam bisnis begitu dilihat siapa? Taufik yang buka warung kopi, warung serba ada. Ya, orang serba. Itu gila itu enggak. Orang mengakui kehebatannya. Itu penting, harus banyak. Orang yang memang betul-betul berusaha dengan totalitas. Kemudian selanjutnya yang keempat, sudah begitu pun jangan tinggalkan upaya doa dan mengharap ridha Allah. Kenapa? Kalau sudah Allah yang merahmati, keberuntungan yang berpihak kepadanya, maka teknik apapun, segala macam kekuatan tidak akan mampu menyainginya, tidak akan mampu mengembangkannya. Itu akan selamat dunia dan akhirat. Bukan ada 3 tahapan, ingat, jangan sampai kita jadi orang-orang yang pengecut, yang takut dalam memulai usaha. Jadilah orang-orang yang pemberani. Setelah berani, tingkatkan jadi orang yang nekat. Setelah nekat, tingkatkan menjadi orang-orang yang gila. Usaha. Setelah berusaha, berdoalah kepada Allah, semoga usaha kita berkah, tawakal, sehingga keberuntungan ada di pihak kita. Kalau sudah beruntung, siapapun tidak akan bisa mengganggu, apalagi menyumbangkannya. Insyaallah. Oke, baik Pak Haji, terima kasih. Bagi kawan-kawan, jangan lupa siap. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya.